Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang karenanya kita dapat merasakan begitu banyak nikmat sampai hari ini dan juga masih hidup dengan berbagai nikmat yang kita nikmati sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena melalui perantaranya lah kita dapat merasakan begitu nikmatnya nikmat Islam dan juga nikmat iman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Ali, salah satu mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kesejahteraan Sosial kelas 2A. Manusia adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Menurut Wikipedia, manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki arti bahwasanya manusia membutuhkan manusia lainnya dalam hidup untuk menjaga keutuhan masyarakat. Contoh sederhananya yaitu jika kita ingin memakan beras, tentunya kita membutuhkan orang lain yang membuat beras tersebut. Atau jika kita ingin memakan nasi, tentunya kita membutuhkan orang lain yang akan membuat beras tersebut. Gak mungkin kita yang gak memiliki skill atau kemampuan untuk menanam beras, kemudian memaksakan diri untuk menanamkan beras tersebut, bukan? Tentunya kita membutuhkan orang lain untuk membuat beras tersebut sehingga kita dapat memakannya. Dan juga contoh lain, jika kita hidup sendirian di suatu daerah, apakah kita akan nyaman? Apakah kita akan betah dengan hidup sendiri di daerah tersebut? Dan juga jika ada suatu keadaan darurat, jika kita tertimpa musibah dan membutuhkan pertolongan orang lain, itu tentu akan menyulitkan kita. Kita harus berusaha sendiri untuk mengatasi keadaan darurat tersebut tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dan jika berbicara tentang bantuan dari orang lain atau berbicara tentang tolong menolong, tentunya kita sebagai manusia haruslah saling tolong menolong. Mengapa sih kita harus saling tolong menolong? Ada banyak alasan untuk hal tersebut. Salah satu alasannya yaitu jika kita suka menolong orang lain, kita suka membantu orang lain, dan itu menjadi hal-hal yang kebiasaan dalam hidup kita, maka orang lain pun insya Allah akan senang ketika membantu kita ketika kita sedang susah, dan maka orang lain pun akan senang untuk membantu kita ketika kita dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Karena mereka suka melihat kita, karena mereka sering melihat kita ketika kita membantu orang lain. Karena mereka sering melihat kita membantu orang lain, maka pun mereka akan dengan senang hati membantu kita yang dalam keadaan sulit. Di dalam agama kita, Allah pun telah memerintahkan untuk saling tolong-menolong, yang disebutkan dalam salah satu surat, yaitu surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam hal-hal kebaikan dan dalam takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam hal-hal yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya yang berbunyi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesusahan
suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskannya dari suatu kesusahan yang ada di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang meringankan penderitaan seseorang, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan juga di akhirat. Maka jelaslah sudah, bukan, bahwa tolong-menolong itu sangat dianjurkan, baik dalam segi pandang Islam dan juga dalam segi pandang kehidupan sosial. Maka dari itu, marilah kita saling tolong-menolong, tidak melihat siapapun orang itu. Ketika orang itu membutuhkan pertolongan, marilah kita bantu orang tersebut. Akan tetapi, tolong-menolong yang dianjurkan di sini adalah tolong-menolong dalam hal-hal kebaikan. Bukanlah tolong-menolong dalam hal-hal keburukan, atau bahkan menolong untuk membantu melancarkan hal-hal yang buruk tersebut. Dan juga menolong untuk membantu menyembunyikan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan selama saya berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.